Salam saudara sekalian, untuk bagian ini kita mencoba untuk membuat sebuah kayak perbandingan antara ibadah kontemporer maupun ibadah yang sifatnya itu lebih kepada ibadah tradisional ya. Ya, memang ini saya buat hanya untuk memberikan sebuah wawasan kepada kita, yaitu terkait dengan ibadah kontemporer dan ibadah tradisional. Jadi ibadah tradisional ini lebih merujuk kepada ibadah yang memang kita warisi dari bapak-bapak gereja yang lalu. Ya, beberapa kita sudah bahas tentang musik kontemporer ya, ibadah kontemporer, dan kita ulangi lagi dalam konteks ini bahwa ibadah kontemporer adalah bentuk ibadah Kristen yang memang muncul pada abad-abad sekarang ini, abad 20 ya. Ibadah ini terbatas dalam gereja karismatik sebenarnya, namun perkembangannya mulai meluas dan banyak gereja yang mungkin bukan berteologi karismatik, tetapi sudah pakai ibadah kontemporer ini. Ibadah ini umumnya dikarakteristikkan dengan penggunaan musik penyembahan kontemporer yang lebih bebas. Jemaat menyanyi dengan khas dalam porsi yang lebih banyak. Ketika ibadah kontemporer dipraktekkan, gereja dengan tradisi yang liturgikal dan tradisi liturgis, elemen dari liturgis sangat sedikit digunakan. Itu artinya mereka memang tidak seliturgis gereja-gereja lama. Kadang itu liturgi dalam ibadahnya bisa dibuat sedemikian rupa sesuai dengan dogma gereja untuk bisa dibuat dengan ya bentuk tertentu yang akhirnya bisa lebih mengakomodir dan bisa menerima kebutuhan akan jemaat dalam beribadah ya, seperti itu. Terminologi historis worship, traditional worship, liturgical worship kadang-kadang memang digunakan dalam menjelaskan bentuk ibadah yang konvensional atau yang tradisional. Yang mereka dibedakan dalam bentuk ibadah dan mereka dibedakan dari bentuk ibadah kontemporer. Berdasarkan sejarah, fenomena ibadah kontemporer muncul pada gereja abad, ya boleh saya bilang tahun 60-an ya. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Fungsi musik dalam pelayanan, gaya lagu-lagunya, penampilan mereka, lirik yang secara eksplisit berisi teologi, dan teologi menyatakan secara tidak langsung tentang aspek-aspek tersebut. Hal inilah yang membedakan antara ibadah kontemporer dan ibadah tradisional dalam praktek dan latar belakang teologinya. Jadi memang ibadah kontemporer ini khusus ya, dan mengalami sebuah perubahan-perubahan dibanding dengan ibadah tradisional atau ibadah-ibadah yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja. Musik dalam ibadah kontemporer memiliki peran yang signifikan sepanjang ibadah. Ya, ada pengulangan-pengulangan kalimat yang menguatkan isi teologis dalam ibadah. Pengaruhnya yang kuat meningkatkan iman, keyakinan orang percaya dalam persekutuannya dengan Tuhan. Secara teologis, musik dalam ibadah kontemporer dipengaruhi oleh aliran Pentakosta karismatiknya. Bagaimanapun fenomena ini telah memberi pengaruh pada semua denominasi gereja dimanapun di muka bumi. Ya, ini sedikit terkait dengan saya ambil dari sebuah buku terkait dengan ya perbedaan. Himne itu bait-bait kadang panjang dan sulit dihafal. Kalau kontemporer kadang lagunya pendek, mudah dihafal. Terjemahan Indonesianya dengan berbagai versi, dengan not balok dan semuanya hanya satu model syair ya. Kalau kita lihat. Sebagian besar dari lahir pengalaman pribadi komposer atau penulisnya. Ada yang lahir dari pengalaman pribadi penulis, ada juga yang tidak, hanya karena tujuan. Kadang itu ya memang kontemporer ini kan lagu-lagu yang kadang
dikomersilkan ya. Ya, diwarisi bapak-bapak gereja muncul pada masa sekarang ya. Sudah teruji oleh zaman, ini pelaku ini benar-benar ya teruji ya. Jadi pakai terus, baik dari sisi doktrin juga. Nah, masih dalam tahap ya proses ya, karena memang ini lagu yang baru. Disajikan dengan musik konservatif, organ atau apa, walaupun bisa dikemas lebih menarik, jarang gereja yang melakukannya. Ya kadang ya apa adanya. Tapi kalau ini disajikan dalam musik modern, ya orang-orang tua biasanya lebih cenderung ke sana. Kadang diajarkan melalui mulut ke mulut, melalui apa? Ada pelajaran-pelajaran tertentu gitu ya. Gereja-gereja tertentu ada namanya katekisasi, mereka harus belajar kidungan gitu ya. Dan seterusnya kalau ini digandrungi anak muda, kadang ditularkan lewat multimedia, lewat YouTube, lewat ya macam-macamnya. Seperti itu. Banyak dinyanyikan gereja yang tradisional church, gereja tua. Ya, buku, not balok, ya seperti itu, dan di sini sudah ya pakai overhead semuanya ya. Ya, karena ada hal positif di lagu ini, memang sebaiknya jangan dibuang ya. Ini warisan sejarah Kristen. Sebaliknya ada hal yang positif dari lagu kontemporer juga jangan ditolak. Ya, ya itu singkat saja. Ya, saya berharap kita bisa paham. Kalau mau ada hal lain, nanti kita bisa perbincangkan, bukan perdebatkan, perbincangkan. Karena memang zaman sudah berubah, banyak sekali hal berubah, dinamika sudah berubah, dan orang mungkin sudah mulai berubah. Ya, seperti itu. Dulu nggak pakai organ sesat, lalu pakai organ. Nah, demikian juga sekarang organ mulai ditinggalkan dan pakai full musik tim band yang mungkin dianggap sesat karena sekarang dipakai oleh orang-orang sekuler. Itu sesuatu yang menarik untuk kita boleh kaji dalam sejarah. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.